Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Diki Kurniansyah. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler 5, kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang SDM dan OTK beserta rancangan dana tentang mengenai proyek saya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan SDM dan OTK-nya. Proyek ini diketuai oleh project manager, kemudian di bawahnya terdapat 5 manajer. Yang pertama yaitu manajer investigasi awal sistem, dibagi menjadi 2 yaitu staf dan tenaga ahli. Pada tenaga ahli terdapat interviewer, dokumentator, staff supporting, sedangkan di tenaga ahli terdapat sistem analis, bisnis analis. Kemudian yang kedua yaitu manajer analis sistem. Pada staf terdapat dokumentator dan staf supporting. Kemudian tenaga ahli terdapat sistem analis. Kemudian yang ketiga yaitu manajer desain sistem. Terdapat staf dokumentator dan staf supporting. Pada tenaga ahli terdapat sistem analis, UI UX design, dan database administrator. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajer konstruksi sistem. Terdapat staf dokumentator, staf supporting, dan tenaga ahli terdapat programmer, web designer, sistem analis. Yang terakhir yaitu manajer implementasi sistem. Pada staf terdapat dokumentator dan staf supporting. Pada tenaga ahli terdapat programmer dan user tester. Kemudian yang selanjutnya yaitu rancangan keuangan pada proyek ini. Judul proyek pengembangan sistem informasi transaksi penjualan pada Marvelous Gaming Shop. Sasarannya yaitu owner dan pegawai Marvelous Gaming Shop. Tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama meminimalisir kemungkinan kehilangan data. Kedua, membuat proses pencatatan transaksi penjualan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu mempermudah pengaksesan data transaksi penjualan. Metode yang digunakan yaitu Rapid Application Development atau RAD. Total anggarannya 20.840. Kemudian langsung saja yang pertama yaitu nama task atau aktivitas. Yang pertama yaitu kode 1.1. Nama tasknya melakukan wawancara dengan pemilik Marvelous Gaming Shop. Nama SDM pelaksana, nama SDM interviewer, staff supporting, jumlahnya interviewer 2, staff supporting 6, lama hari kerja masing-masing 1 hari. Sedangkan untuk jumlah honor sendiri masing-masing 100.000, jadi untuk total SDM untuk interviewer itu 200.000 dan staff supporting 600.000. Kemudian peralatan yang digunakan. Yang pertama voice recorder dan ATK, jumlahnya sama-sama 1. Untuk harga voice recorder itu 275.000, sedangkan ATK 100.000, total bayarnya 275.000 dan 100.000. Kemudian biaya perjalanan dinas, yaitu sewa mobil lamanya 1 hari, harganya 100.000, jadi total bayarnya 500.000. Kemudian untuk total keseluruhan 975.000 dan 700.000. Selanjutnya yaitu kode task 1.2, melakukan observasi ke Marvelous Gaming Shop. Nama SDM pelaksana, interviewer dan staff supporting, jumlah dan lama kerja sama-sama 1 hari 1 orang, jumlah honor 100.000, total bayar SDM 100.000. Nah, ini kemudian toolsnya dan ATK jumlahnya sama-sama 1, harga untuk hire and tools itu 250.000
dan harga ATK 100.000, totalnya 250.000 dan 100.000. Untuk sewa mobil lamanya 1 hari, harganya 500.000. Total bayarnya itu 500.000, kemudian total keseluruhannya 850.000 dan 200.000. Selanjutnya kode tas 1.3. Nama tasnya membuat dokumentasi hasil akhir investigasi. Nama SDM pelaksana dokumentator, jumlah 1, lama hari kerja 1 hari, jumlah honornya 100.000, total bayar SDM-nya 100.000. Peralatan yang diperlukan yaitu ATK, jumlahnya 1, harganya 100.000, total bayarnya 100.000. Untuk total keseluruhannya 200.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu 2.1. Mempelajari detail masalah. Nama SDM pelaksana sistem analis, jumlahnya 1, lama hari kerja 1, jumlah honor 100.000, total bayar SDM-nya 100.000. Kemudian peralatan yang diperlukan desain tools, jumlahnya 1, harganya 100.000, total bayarnya 100.000. Untuk total keseluruhannya 200.000. Kemudian 2.1.2, menentukan masalah yang ada. Nama SDM pelaksana sistem analis, jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 orang, jumlah honornya 150.000, jadi total bayar SDM-nya 150.000. Kemudian peralatan diperlukan yaitu design tools, jumlahnya 1, harganya 100.000, jadi total bayarnya 100.000. Kemudian total keseluruhannya 250.000. Yang selanjutnya yaitu kode tas 2.1.2.2. Nama tasnya merumuskan masalah. Kemudian nama SDM pelaksana sistem analis, jumlahnya 2 orang, lama hari kerjanya 1, jumlah honornya 150, jadi total bayar SDM-nya 300.000. Kemudian peralatan yang diperlukan yaitu design tools, jumlahnya 1, harganya 100.000, jadi total bayarnya 100.000. Dan total keseluruhannya 400.000. Selanjutnya yaitu 2.1.2.3, menentukan prioritas penyelesaian masalah. Nama SDM pelaksana sistem analis, jumlahnya 2, lama hari kerjanya 1 hari, jumlah honornya 150.000, total bayar SDM 300.000. Kemudian desain tool, peralatan yang diperlukan yaitu desain tools, jumlahnya 1, harganya 100.000, total bayarnya 100.000, jadi total keseluruhannya 400.000. Selanjutnya yang ke-8 yaitu kode tas 3.1, merancang database sistem. Nama SDM pelaksana database designer, jumlahnya 2 orang dan lama hari kerjanya 3 hari, jumlah honornya 200.000, jadi total bayar SDM-nya 1.200.000. Kemudian peralatan yang diperlukan design tools. Untuk jumlahnya 1, harganya 100.000, totalnya 100.000, jadi total keseluruhannya 1.300.000 rupiah. Kemudian 3.1.1 yaitu menyesuaikan rancangan database. Nama SDM pelaksananya sistem analis, database designer, staff supporting. Untuk jumlahnya sama-sama 1, untuk lama hari pekerjaannya sama-sama 3 hari. Sedangkan jumlah honornya untuk sistem analis 100.000, database designer 200.000, staff supporting 100.000, total bayar SDM-nya 300.000, 600.000, dan 300.000. Sedangkan peralatan yang diperlukan yaitu design tools, DBSM tools, dan ATK. Jumlahnya masing-masing 1, harganya 100.000, 150, dan 100.000. Totalnya 100.000, 150, dan 100.000. Kemudian untuk total keseluruhannya 400.000, 750.000, dan 400.000.
Selanjutnya yaitu 3.2, merancang program sistem dan interface sistem. Nama SDM pelaksananya yaitu 1 programmer dan sistem analis. Untuk jumlahnya, programmer itu 2 orang dan sistem analis 1 orang. Lama hari kerjanya sama-sama 3 hari. Untuk programmer 300.000 honornya dan sistem analis 250.000. Jadi total bayar SDM-nya 1.800.000 dan 750.000. Sedangkan peralatan yang diperlukan yaitu aplikasi designer dan design tools. Jumlahnya masing-masing 1, harganya 500.000 dan 100.000. Total bayar aplikasi peralatannya 500.000 dan 100.000. Totalnya 2.300.000 dan 850.000. Selanjutnya yaitu 3.4, mengevaluasi hasil rancangan perangkat lunak. Nama SDM-nya Project Manager, jumlahnya 2, halaman hari kerjanya 2 hari, honornya 200.000, jadi totalnya 800.000. Kemudian untuk peralatan yang diperlukan yaitu alat tulis kantor, jumlahnya 1, harganya 100.000, total bayar 100.000, jadi total keseluruhannya 900.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu 4.1, pemasangan sistem. Nama SDM pelaksananya 1 programmer, jumlahnya 1 orang, lama hari kerjanya 7 hari, jumlah honornya 200.000, jadi total bayar SDM-nya 1.400.000. Kemudian peralatan yang diperlukan, kode editor jumlahnya 1, harganya 100.000, jadi totalnya 100.000, sedangkan total keseluruhannya 1.500.000. Selanjutnya yaitu 4.2, melakukan uji coba pada sistem. Nama SDM-nya 1 programmer dan user tester. Lama hari kerjanya 1 hari, masing-masing 1 hari dan jumlahnya 1 orang. Kemudian total upahnya untuk programmer 200.000, sedangkan untuk user tester 250.000. Jadi totalnya 200 dan 250.000. Untuk peralatan yang diperlukan yaitu kode editor dan device. Jumlahnya masing-masing 1, harganya 75.000 dan 200.000. Totalnya 75.000 dan 200.000, jadi total keseluruhannya 275.000 dan 450.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu 4.3, memberikan pelatihan pada karyawan. Nama SDM-nya yaitu Project Manager, lama hari bekerjanya 3 hari, jumlahnya 3 hari, lama hari bekerjanya 1 hari, maaf. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk upahnya 150.000, jadi total keseluruhannya 450.000. Kemudian peralatan yang diperlukan yaitu ATK, jumlahnya 1, harganya 100.000, totalnya 100.000, dan total keseluruhannya 550.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu 4.4, yaitu membuat dokumen hasil dari uji coba. Nama SDM-nya sistem analis, jumlahnya 1 orang, lama hari bekerjanya 1 hari, dan harganya 150.000. Jadi totalnya 150.000. Sedangkan untuk alat yang dibutuhkan yaitu ATK, jumlahnya 1, harganya 100.000. Jadi harga untuk alatnya 100.000. Kemudian total keseluruhannya 250.000. Selanjutnya 5.1, menyiapkan perangkat keras sistem. Nama SDM yang diperlukan yaitu staff supporting, jumlahnya 2 orang, untuk lama hari bekerjanya 1, total bayarannya 100.000, sehingga total bayaran SDM-nya 200.000. Sedangkan untuk alat yang diperlukan yaitu PC dan internet. Jumlahnya masing-masing 1, PC 2 juta, internet 250.000, totalnya 2 juta dan 250.000. Kemudian
Total keseluruhannya 2.200.000 dan 2.250.000. Selanjutnya yaitu 5.2, menghubungkan sistem ke server. Nama SDM-nya yaitu programmer. Untuk jumlah orangnya 1 orang, untuk lama hari bekerjanya 3 hari, upahnya 200.000, jadi total keseluruhan upahnya 600.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu benda yang diperlukan yaitu kode editor, jumlahnya 1, harganya 70.000, totalnya 70.000, total keseluruhan 670.000. Selanjutnya 5.3, menyerahkan sistem sepenuhnya ke owner. Nama SDM-nya project manager, jumlahnya 1, lama hari kerjanya 1 hari, total upahnya 300.000, jadi total upahnya 300.000. Kemudian peralatan yang diperlukan yaitu project manager tools, jumlahnya 1, harganya 250.000, total keseluruhan 250.000, jadi total keseluruhannya 550.000. Yang selanjutnya yaitu 5.4, nama tasnya pengoptimalan dan maintenance. Nama SDM yang diperlukan 1, programmer, 2 orang, lama hari bekerjanya 7 hari, perharinya 200.000, total keseluruhan pembayaran untuk SDM 2.800.000. Kemudian peralatan yang diperlukan kode editor, jumlahnya 1, harganya 70.000, totalnya 70.000, total keseluruhannya 2.870.000. Selanjutnya yaitu 5.6, membuat dokumentasi hasil akhir dari perancangan. Nama SDM-nya yaitu staf administrasi, orangnya 1 orang, hari bekerjanya 1 hari, honornya 100.000 dan total keseluruhan 100.000. Kemudian peralatan yang dibutuhkan yaitu ATK, jumlahnya 1, harganya 100.000 dan totalnya 100.000, sedangkan total keseluruhannya 200.000. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi dan penyebab masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, 1, sistem lama yang sudah tidak lagi menghasilkan keuntungan atau kekurangan, atau berkurangnya benefit yang dihasilkan. Kedua, sistem lama yang tidak efektif dan efisien dalam penerapannya. Yang ketiga yaitu adanya penyesuaian dengan zaman dan teknologi. Pada saat suatu sistem informasi dikembangkan, terjadi perkembangan organisasi juga. Susunan organisasi berubah disebabkan adanya pengurangan atau penambahan SDM, perubahan prosedur, dan kebutuhan informasi yang semakin luas. Selanjutnya yaitu penyebab gagalnya suatu pengembangan proyek sistem informasi adalah yang pertama, tidak efektifnya metode yang digunakan. Kedua, kurang pelatihan dan pengawasan. Ketiga, prosedur kerja yang tidak teratur. Keempat, perencanaan dan implementasi yang tergesa-gesa. 5, kurangnya dukungan dari pemimpin. Selanjutnya yaitu berhasilnya suatu perkembangan proyek sistem informasi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu 1, faktor SDM yang berhubungan dengan kesiapan organisasi perangkat lunak atau sistem informasi dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, faktor masalah untuk mengidentifikasi target dan ruang lingkup. Yang ketiga, pengestimasian biaya secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan perencanaan sebagai tolak ukur dalam pengendalian proyek agar dapat berjalan dengan optimal. Perencanaan proyek terbagi menjadi 2, yaitu 1, perencanaan strategis yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan operasional.
Nah, perencanaan operasional ini menjabarkan detail dari perencanaan strategis yang terdiri dari ruang lingkup kerja, jadwal kegiatan, anggaran, organisasi proyek, dan kebutuhan tenaga kerja. WBS atau yang dikenal dengan Work Breakdown Structure adalah sebuah tools yang digunakan dalam perencanaan pengembangan proyek sistem informasi. WBS dapat mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi membuat estimasi anggaran proyek sistem informasi. Dalam mengembangkan proyek sistem informasi, dibutuhkan rencana atau estimasi anggaran. Manajemen biaya proyek meliputi proses estimasi biaya, penyusunan anggaran biaya, dan pengawasan biaya. Anggaran proyek disusun sebagai gambaran mengenai biaya yang akan dikeluarkan selama pengembangan proyek. Proyek tidak akan berjalan dengan baik ketika biaya pengeluaran tidak sesuai dengan kebutuhan sistem dan sebaliknya. Jika biaya pengeluaran sesuai dengan kebutuhan sistem, maka pengembangan proyek sistem akan berhasil. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.